warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat bergabung kembali di mata kuliah Fisika Dasar 2. Dan untuk pertemuan kita kali ini adalah lanjutan dari materi yang terakhir minggu kemarin, yaitu tentang teori kinetik gas ya. Nah, teori kinetik gas itu didefinisikan adalah sebuah konsep yang mempelajari sifat-sifat gas berdasarkan kelakuan atau pola tingkah laku ya partikel ataupun molekul penyusun gas ya, yang bergerak secara acak. Namanya saja kinetik, berarti ini berhubungan dengan gerak. Kalau kinetik gas berarti gerak gasnya itu bagaimana, molekul-molekul penyusunnya, seperti itu. Terkait hal itu, ini ada beberapa hukum tentang teori kinetik gas, yaitu yang pertama adalah hukum Boyle, atau bacanya apa ya, atau Boyle, bacanya bagaimana nih, saya eja dengan ejaan yang sebenarnya ya dalam bahasa Indonesia, yaitu Boyle ya. Hukum Boyle ini mengemukakan bahwa hasil kali tekanan dan volume gas pada temperatur tetap adalah konstan ya, jadi tetap. Nah, hukum ini dikenal dengan hukum Boyle, seperti itu. Secara sistematis persamaannya yaitu PV P kali V sama dengan konstan ya. Jadi ini nilainya, besarannya sama, atau P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. P itu tekanan, V itu adalah volume. Ini 1 2 ini, 1 ini berarti menunjukkan awal ya, 2 ini adalah akhirnya, seperti itu. Dalam secara grafik, hubungan antara volume dan tekanan pada hukum Boyle itu seperti ini ya. Kita lanjutkan ke hukum Charles ya. Dia mengemukakan bahwa volume gas itu berbanding lurus dengan temperatur mutlaknya ya. Jika tekanan gas di dalam ruang tertutup dijaga konstan. Maka dari itu seperti ini, volume gas itu berbanding lurus dengan temperatur mutlaknya. Demikian hingga V per T itu sama dengan konstan. Ini rumusnya, atau seperti ini tadi ya. Karena ini konstan, maka bisa diisi dengan volume akhir dan juga temperatur akhir, seperti itu. Untuk grafiknya, hukum Charles itu seperti ini ya, di mana T itu adalah suhunya, temperatur, dan V itu adalah volumenya. Berbanding lurus itu grafiknya miring ke kanan ya, seperti ini. Terus yang ketiga adalah hukum Gay-Lussac. Itu mengemukakan volume gas pada ruang tertutup dibuat tetap, maka tekanan gas berbanding lurus dengan temperatur gas. Ini tekanannya berbanding lurus dengan temperaturnya, seperti itu. Terus di dalam grafik itu hubungannya seperti ini. Karena sebanding berbanding lurus, maka miring ke kanan grafiknya. Ini ya, miring ke kanan. Terus yang keempat adalah hukum Boyle-Gay-Lussac. Nah, ini adalah kombinasi dari hukum Boyle dan hukum Gay-Lussac ya. Kalau hukum Boyle tadi, hukum Boyle tadi ini P kali V-nya itu konstan. Nah, terus Gay-Lussacnya P per T itu konstan. Nah, maka kombinasi dari kedua hukum tersebut, P kali V per T itu konstan ya. Dia mengemukakan bahwa hasil tekanan kali volume itu sebanding dengan temperaturnya, seperti itu ya.
Ini tekanan, volume, dan temperatur pada gas yang berbeda mempunyai karakteristik yang berbeda walaupun jumlah molekulnya sama. Untuk itu diperlukan suatu konstanta yang dapat digunakan untuk semua jenis gas. Konstanta itu adalah konstanta Boltzmann. Sedemikian hingga ingat dari sini ya, dari sini ini ketika ini dipindah ke ruas kanan maka akan jadi seperti ini, dan ruas kanan itu membutuhkan sebuah konstanta sedemikian hingga PV sama dengan NK kali T. Nah, seperti itu dengan keterangannya. N itu jumlah molekul gas, Na itu bilangan Avogadro, besarnya yaitu ini 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul per mol. Mol itu satuan zat ya. N itu jumlah molnya gas, K itu konstanta Boltzmann, ya ini tetap ya konstanta ini ya. 1,38 kali 10 pangkat negatif 23 Joule per Kelvin. Ingat satuannya di sini harus Kelvin. Oh iya, mohon maaf tadi kelupaan di dalam suhu, mohon maaf, di dalam satuan ini perlu diperhatikan ya di setiap masing-masing dari rumusnya. P itu satuannya apa, T di sini satuannya apa, mohon diperhatikan ketika mengerjakan soal seperti itu. Pada persamaan tersebut, ini kita lanjutkan, NaK disebut bilangan konstanta gas umum atau air besar. Jadi persamaan gas tersebut dapat diubah menjadi, nah ini loh, ini NaK-nya ini bisa diubah jadi R besar ya, atau konstanta gas umum. Sedemikian enggak, persamaan jadi P kali V sama dengan N kali R kali T, dimana ini keterangannya sudah ada di sini ya. Nah, PV sama dengan nRT ini adalah persamaan gas ideal. Kita masuk ke dalam contohnya, contoh soal 1. Gas ruang tertutup memiliki volume V ya dan suhu 20 derajat Celcius, mempunyai tekanan 1,5 kali 10 pangkat 5 Pascal. Jika kemudian gas ditekan perlahan hingga volume menjadi 1/4 V, berapakah tekanan gas sekarang? Tinggal kita masukkan dalam rumusnya ya, yaitu P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Ini dimasukkan dari yang sudah diketahui ini. Ingat suhunya di dalam Kelvin ya, harus dijadikan Kelvin dulu 20 derajat Celcius. Caranya ya tinggal ditambah 273 ini 300 ketemu ini nanti P2 nya. Jadi tekanan gas sekarang itu adalah 5 kali 10 pangkat 5 Pascal. Contoh kedua, suatu gas ideal sebanyak 4 liter memiliki tekanan 1,5 atmosfer dan suhu 27 derajat Celcius. Tentukan tekanan gas tersebut jika suhunya 47 derajat Celcius dan volumenya 3,2 liter. Kita ubah suhu menjadi Kelvin seperti ini ya, yang diketahui tadi V1, V2, P1 dimasukkan ke dalam persamaannya, yaitu P1 kali V1 per T1 sama dengan konstan ya, yaitu P2 kali V2 per T2. Masukkan bilangannya, ketemu tekanan 2 atmosfer. Contoh 3 yaitu ini, gas helium sebanyak 16 gram memiliki volume 5 liter dan seterusnya ya. Ditanya adalah berapa suhu gas tersebut, jadi T yang ditanyakan. Nah, ini yang sudah diketahui, M-nya 16 gram, terus MR oksigennya itu 32, tekanannya itu 2 kali ini dan seterusnya. Tinggal dimasukkan PV sama dengan nRT, ketemu 2,406 kali 10 pangkat 2 Kelvin seperti itu. Ini ada satu soal, nanti kalian bisa kerjakan sebagai latihan di rumah. Apabila menginginkan apakah pekerjaannya betul atau salah, bisa dikirimkan ke saya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.